pembesar-pembesar kafir Quraisy berusaha untuk menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antara metodenya adalah pencemaran nama baik. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sabar aja, lapang dada saja dengan apa yang dituduhkan, karena sesungguhnya yang dituduhkan itu tidak benar. Silahkan jika ada yang ingin mencemarkan nama ulama yang dikenal baik, yakin efeknya akan baik. Silahkan jika ada yang berani mencemarkan Islam, maka yakin kita efeknya akan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ثم أما بعد. Syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahman Rawamangun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita akan menyampaikan tentang efek baik dari pencemaran nama baik. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana usaha daripada kaum kafir Quraisy untuk mencemarkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu mereka mengatakan Al-Amin, Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya. Namun karena menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy berusaha untuk menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antara metodenya adalah pencemaran nama baik. Dan ini sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu, di mana Rasulullah dikatakan syair, penyair. Rasulullah dikatakan tukang sihir. Rasulullah dikatakan gila. Rasulullah dikatakan dukun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat efek daripada pencemaran nama baik. Apakah berefek baik atau berefek buruk? Maka pada siang hari ini saya sampaikan adalah efek baik dari pencemaran nama baik. Ketika Rasulullah SAW disebarkan oleh orang kafir Quraisy di waktu musim haji, dan waktu ini sengaja dipilih karena orang ramai datang, maka kata-kata yang tak baik ini pun disebar. Ada yang mengatakan Rasulullah sahir, tukang sihir. Ada yang mengatakan Rasulullah syair, penyair. Ada yang mengatakan Rasulullah kahin, dukun. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun, gila. Didengarlah oleh orang. Maka ada salah satu yang mendengarkan, dari banyak orang yang mendengarkan kata-kata yang tidak baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bernama Dhimad Al-Azdi, salah satu tokoh dari kabilah Azdiyah. Mendengar ini dia pun datang menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhimad Al-Azdi ini adalah tabib yang bisa meruqyah seseorang. Jika ada seseorang yang kemasukan jin, dia ruqyah sehingga jinnya ini keluar. Maka karena mendengar tersebar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy majnun, gila, maka dia pun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, katanya, saya mendengar bahwasanya mereka mengatakan engkau majnun, gila. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya orang yang dikenal bisa mengobati orang yang kemasukan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan daripada Dhimad Al-Azdi, tidak marah, sabar. Ungkapan buruk, kata-kata jelek disampaikan di hadapan seseorang, di hadapan Rasul. Kalaulah mungkin kita Bapak Ibu, ada yang datang kepada kita, Pak Ustadz,
kami dengar masyarakat sini mengatakan Pak Ustadz gila. Gimana rasanya itu, Pak? Minimal ada sedikit kemarahan dalam hati ini. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sabar aja, lapang dada saja dengan apa yang dituduhkan, karena sesungguhnya yang dituduhkan itu tidak benar. Sehingga Rasulullah SAW mengangkat wajahnya dan menyampaikan kepada Dhimad al-Azdi. Sekali lagi, namanya Dhimad al-Azdi, tokoh dari kabilah Azdiyah, bukan orang biasa, namun dia tokoh yang berpengaruh. Jika dia baik, pengikutnya baik. Jika dia jelek, maka pengikutnya juga akan jelek. Maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan menyampaikan kepada Dhimad al-Azdi, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sampaikan kata-kata ini. Kapan kita mendengarkan kata-kata ini, Pak? Saat khatib naik mimbar atau saat penceramah memulai ceramahnya. Ungkapan ini disampaikan Rasulullah kepada Dhimad al-Azdi yang ingin mengobati Nabi besar Muhammad SAW dan ingin mengeluarkan jin, karena dia mendengar dari orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad majnun, gila. Mendengar ungkapan Rasulullah SAW, Dhimad al-Azdi mengatakan, a'idhu, a'id kalimatak hadhihi, ulangi kata-kata yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW ulangi, innal hamdalillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ungkapan tadi yang saya sampaikan. Dia katakan lagi, a'id kalimatak hadhihi, ulangi kata-kata engkau ini lagi wahai Muhammad. Allahu Akbar. Ternyata sudah mulai tersentuh hatinya ketika mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW, jawaban Rasulullah SAW, yang isi daripada jawaban ini adalah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda lillah nahmaduhu, kami memujinya, wa nastaghfiruhu wa nasta'inu wa nastahdi, dan seterusnya. Semua itu adalah kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah, tempat minta ampunan. Dipahami oleh Dhimad al-Azdi karena dia orang Arab. Maka dia pun mulai terbuka hatinya sehingga diulang kedua kali, kemudian dia minta diulang 3 kali. Lalu Dhimad al-Azdi menyimpulkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada Nabi Muhammad semulanya adalah karena mendengar tuduhan-tuduhan Nabi Muhammad majnun, gila. Ia katakan, saya telah mendengarkan perkataan para penyair, saya telah mendengarkan perkataan para dukun, saya telah pernah mendengarkan dan sering mendengarkan perkataan tukang sihir, dan saya tahu apa yang diucapkan orang gila. Yang engkau ucapkan ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuk dan sampai kepada kedalaman laut yang sangat dalam. Na'us al-bahar, dalam bahasa Arabnya disebut seperti itu. Sesungguhnya kata-kata engkau itu telah menusuk hati, masuk dalam hati, sebagaimana kata ini masuk ke dalam lautan yang sangat dalam. Bahkan jin yang berada di dalam laut itu pun mendengar kata-kata engkau ini. Dan kata-kata engkau ini tidaklah kata-kata penyair, tidaklah perkataan tukang sihir, tidaklah perkataan dukun, apalagi perkataan orang gila. Ubsud yadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah, ubayyi'ka lil Islam, saya akan membaiat untuk masuk Islam. Karena Rasulullah SAW setelah mengulang kata-kata itu, Dhimad al-Azdi meminta untuk menjelaskan tentang Islam. Rasulullah jelaskan tentang Islam. Rasulullah SAW sampaikan tentang Allah yang berhak untuk disembah. Akhirnya ia katakan, ubsud yadaka ya Rasulullah,
ulurkan tanganmu, aku akan masuk Islam. Saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ajarkan, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dhimat Al-Azdi mengucapkan syahadah dan dia masuk Islam. Rasulullah tahu Dhimat Al-Azdi bukanlah orang biasa. Dhimat Al-Azdi adalah tokoh, pengikutnya banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersalaman dengan Dhimat Al-Azdi kemudian mengatakan, sudah dia masuk Islam, Rasulullah katakan, wa ala qaumika, bagaimana dengan kaummu? Engkau bertanggung jawab atas keislaman mereka? Maka Dhimat Al-Azdi menjawab, wa ala qaumi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan Islam pada kaum saya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencemaran nama baik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan gila ternyata berefek baik, di mana tokoh masyarakat yang bernama Dhimat Al-Azdi dari kabilah Azdiyah masuk Islam. Namun bukan hanya dia saja yang masuk Islam, dia pun mengajak kaumnya, bahkan seluruh kaumnya nanti itu adalah masuk Islam. Ternyata pencemaran nama baik berefek baik. Satu lagi boleh saya tambahkan, satu lagi kisah dari seorang sahabat yang mendengar ini juga, yang mendengar masa-masa katakan Rasulullah gila, tukang sihir, dan dukun, namanya Jundub bin Junadah. Kita mengenalnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu adalah gelar kunyah. Dzar adalah sesuatu yang paling kecil, dzarrah. Dikenal Jundub bin Junadah ataupun Abu Dzar ini sangat memiliki hati yang lembut. Bahkan jika dia melihat semut yang kecil ini kan, dia berusaha untuk jangan sampai semut ini diinjak. Itu begitu hatinya. Maka diberi gelar katanya Abu Dzar, ya. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Masuk Islamnya karena mendengar ini juga, Nabi Muhammad gila dan sebagainya. Akhirnya dia mengutus adiknya Anis. Anis pun pergi mencari berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anis pun mendapat berita. Namanya Anis Al-Ghifari, bukan Anis yang lain ya Pak ya. Anis Al-Ghifari. Disampaikan oleh Anis kepada saudaranya Abu Dzar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang baik. Dia mengajak kepada kebaikan. Penasaran Abu Dzar Al-Ghifari, dia pun ingin menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di kota Mekah, sampai di sekitar Ka'bah, dia pun tawaf. Orang-orang melihatnya adalah orang asing, karena dari Ghifar, salah satu kabilah yang dikenal dengan kabilah tukang begal. Jadi dari dulu sudah ada tukang begal, dan Ghifar ini dikenal sebagai tukang begal. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia pun tawaf. Dilihat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka didekati oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apa gerangan yang kau inginkan? Dia pun diam. Di hari kedua dijumpai lagi oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya, dia pun diam. Di hari ketiga baru kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menginap di rumahnya. Lalu ditanyakan, apa gerangan keinginan engkau datang ke sini? Maka Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sesudah dia tenang, orang yang akan dia sampaikan ini adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, saya ingin berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kita akan menuju tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam bin Abil Arqam, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, salah seorang sahabat yang termasuk generasi-generasi pertama masuk Islam. Kita nanti akan menuju tempat Nabi Muhammad, namun engkau berjalan di belakang saya. Jika saya melihat ada gelagat orang-orang yang mengikuti kita dan mencurigakan, saya akan melakukan sesuatu dan engkau menjauh dari diri saya, kata Ali bin Abi Thalib.
Maka Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari mengikuti Ali, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Masuklah akhirnya di Darul Arqam bin Abil Arqam, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari tidaklah susah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, makin yakin, makin mantap. Akhirnya ia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya menyampaikan keislaman saya di hadapan orang-orang kafir. Rasulullah katakan, nanti sajalah saat sudah Islam itu dimenangkan. Ya Rasulullah, izinkan saya. Diizinkan. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari memandangkan syahadahnya di depan Ka'bah di hadapan orang-orang kafir. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, didatangi, dihajar, dipukul, ditendang dan lain sebagainya hingga terkapar. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, datang melerai. Apa yang kalian lakukan ini? Tidakkah kalian tahu bahwasanya ini adalah dari kabilah Ghifar? Sesungguhnya perniagaan kalian pasti melewati kampung Al-Ghifar. Maka hati-hati. Akhirnya mereka menjauhkan Abu Dzar Al-Ghifari, takut perniagaan mereka terancam saat melewati kampung Ghifar. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada penduduk yang di bawah Ghifar ataupun kabilah Ghifar yang dikenal perampok, tukang begal, masuk Islam sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, 100% daripada kabilah Ghifar masuk Islam. Itulah efek baik dari pencemaran nama baik. Silahkan jika ada yang ingin mencemarkan nama ulama yang dikenal baik, yakin efeknya akan baik. Silahkan jika ada yang berani mencemarkan Islam, maka yakin kita efeknya akan baik. Cukuplah dulu ada Twin Tower yang hancur dan dituduh umat Islam. Setelah kejadian itu banyak yang masuk Islam. Efek baik dari pencemaran nama baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sempatnya waktunya berlebih. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.